ini cantik nih motifnya ini. Jadi kalau saya ini tidak hanya untuk makan, ini bisa saya buat ini souvenir bisa. souvenir. Jadi sebelah bisa? Sudah bisa ya? Sudah, oke. Ini nggak sampai sini. Nanti besaran modal nih. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau kita kerja, kemudian kita tekan. Saya boleh tekan ini? Boleh, boleh. Tekannya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di tangan saya adalah styrofoam, alat untuk pengganti piring. Kita memakan yang sering kita temui di kafe-kafe, memakan dan lain sebagainya. Nah, di tengah kampanye styrofoam agar masyarakat menghindari pemakaian ini karena mengganggu kesehatan. Dan di tengah-tengah itu ada seorang anak muda Jambi yang punya inovasi yang luar biasa, bagaimana memanfaatkan barang yang tadinya tidak terpakai, yaitu ini nih, piring Jambi. Nah, piring Jambi ini ternyata dibuat dari pelepah pohon pinang. Pelepah pohon pinang ini banyak sekali terdapat di Jambi, terutama di wilayah timur ya. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu terkenal sekali pinangnya. Dan oleh anak muda yang bernama Rudinata ini, nah, beliau menciptakan piring ini dan alhamdulillahnya piring ini sudah banyak diminati dan saya sendiri pun sudah pernah melihatnya di kafe ini. Seperti apa proses ini dan bagaimana ide ini bisa terjadi, kita akan tanya langsung ini dengan bosnya ini, Rudinata, langsung di rumah produksinya. Rumah Jambi Innovation House for Green Life. Jadi memang ramah lingkungan. Jadi beliau memanfaatkan yang tadinya limbah tidak terpakai menjadi barang yang ramah lingkungan, dan kita berupaya untuk menghindari ini agar kesehatan kita bisa terjamin lah gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu styrofoam. Bang Rudi, saya tanya Bang Rudi ini. Sejak kapan Anda punya ide ini? Kita mulai memproduksi itu di tahun 2020, Pak. 2020. Ya. Idenya dari mana? Kok tiba-tiba ini ada inovasi begini nih? Sebenarnya ada sedikit cerita lucu di balik piring ini sebenarnya. Oke. Sebelumnya saya juga merupakan salah satu staf ninja. Oh iya, saya lupa. Sorry saudara sekalian, ini rumah Jambi ini berada di Fakultas Sains dan Teknologi ya? Fakultas Teknologi. Teknologi. Fakultas Pertanian, Pak. Oh, Fakultas Pertanian, sorry, karena dekat sekali dengan kampusnya. Universitas Jambi yang kampusnya di Pondok Meja. Benar sekali. Ya, kilometer 11. Jadi kalau Anda tahu itu STN masuk ke dalam, nanti ada kampus Unja. Nah, di sini nih, di dalam ini kita nanti akan tanya apa hubungannya dengan Unja. Ya. Tapi kita lanjut ceritanya tadi. Cerita lucunya di mana? Kameranya boleh mendekat. Jadi ini berawal dari riset dosen teknologi pertanian, kemudian juga dibantu oleh mahasiswa yang mengerjakannya itu. Sebentar, ini dosen di sini. Saya staf laboratorium. Oh, staf laboratorium. Ya, Oke. Jadi saya melihat mahasiswa tersebut memproduksi ini, ini untuk tugas akhirnya. Begitu. Oh, di awal dari mahasiswa. Iya. Oh, ini nyontek ini. Nah, jadi ceritanya, jadi saya kebetulan lulusan Unja juga, program studi kimia. Tugas akhir saya agak berat saya selesainya. Begitu. Oh, wajar lah ini tadi yang dengan ini ya. Karena berlawanan dengan bank kimia. Kemudian saya lihat dia tugas akhirnya kok cuma buat piring dari UPI ini begitu. Oh, iya. Sedangkan UPI ini setahu saya waktu saya kecil itu kan untuk main seret-seretan. Iya. Nah, jadi UPI ini saudara sekalian ini istilah lokal. Ya. Orang Jambi bilang pelepah pinang itu adalah UPI. Ya, dulu dibuat untuk mainan anak-anak ya, prosotan atau apa tuh. Oke, kembali cerita itu. Nah, terus jadi dari situ saya ini agak sedikit rusuh, saya bilang masa iya kamu kuliahnya 4 tahun, saya bilang, dan kemudian tugas saya kamu itu cuma buat sebatas itu. Ini saya bilang. Tapi seketika itu juga saya langsung sadar, loh iya ini produk kayaknya memang udah cocok dipasarkan, soalnya juga ini adalah jawaban dari permasalahan yang sama-sama kita hadapi sekarang dari limbah piring plastik. Dari situ sih Pak. Dari situ akhirnya saya sama dia juga dan kemudian dengan dosen pembimbingnya juga kita sama-sama
mendiskusikan ini dan akhirnya kita bentuk tim untuk mulai memproduksinya dan jumlah yang agak cukup banyak gitu. Dan kita mulai kenalkan produk ini begitu. Kita mulai ikut pameran waktu itu di Jembatan Makalam di sana kita perkenalkan kalau di Jambi itu sudah ada produk. Ternyata ada sambutan. Dan semua pengunjung stand itu rata-rata semuanya responnya positif sekali. Ya, dan ini unik. Ya, dan ini unik. Terus mereka minta udah produksi banyak aja, segera jual gitu, kami mau beli. Semuanya pada bilang gitu dan akhirnya kita mulai produksi massal dan kita jual. Mulai produksi massalnya kapan? Januari 2020 Pak, di awal. Oh iya. Iya, dari situ. Dan kita jualnya waktu itu di marketplace, saya sebelahnya Tokopedia. Di awal Januari itu kita kewalahan untuk melayani pembelian. Iya, Pak. Jadi berapa order pertama itu berapa langsung minta? Memang nggak dalam jumlah yang besar, tapi yang ordernya banyak. Ya. Begitu Bapak. Sementara jadi, kapasitas produksi kapasitas belum kita, mampu iya, memenuhi itu kita baru punya 5 mesin produksi dan satu mesin itu sehari paling bisa 200 piece begitu sehari. Dan karena kita kewalahan, kita bahkan tidak bisa memenuhi permintaan pesanan waktu itu. Ada beberapa orderan yang tercancel otomatis waktu itu. Iya. Karena kita baru belajar jualan juga Pak, jadi ya salah sendiri langsung marketplace ya. Jadi dari situ. Kenapa nak door to door dulu ke kafe-kafe rumah makan yang ada di Kota Jambi? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan sih Pak, tapi yang memang responnya belum begitu bagus waktu itu ya Pak ya. Jadi kita lihat memang yang lebih sadar gitu untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan ini yang yang dari kota-kota besar seperti Jakarta, di Bali juga gitu Pak. Makanya ini kita iklankan ke wilayah sana gitu. Jadi di Instagram kita pilih lokasi iklan itu akan munculnya di daerah mereka. Nah sehari sekarang sudah berapa orderan ini? Kalau orderan, cerita orderan tadi di awal itu memang luar biasa sekali, kita bahkan kewalahan gitu. Tapi di bulan April sama-sama kita ketahui bahwa itu mulai ada pembatasan karena COVID-19. Kemudian di situ memang orderannya turun drastis. Semua terdampak termasuk kita. Bahkan itu di bulan April, Mei itu bahkan nggak ada orderan sama sekali. Nanti setelah itu mulai naik lagi sih, mulai ada lagi si permintaan. Oh gitu ya. Nah sekarang kita kembali, ini barang jadinya ini. Iya. Bahan bakunya ini dari mana? Bahan baku kita beli dari petani pinang di Betara Pak. Oh di Betara. Ya. Kenapa khusus Betara? Karena memang Betara, itu kita sama-sama kita ketahui pinang Betara itu yang kualitas super Pak, nomor 1. Tidak hanya buahnya tapi juga pelepahnya juga super ya. Kita sudah coba bandingkan juga dengan pelepah pinang yang ada yang lain sekitar Kota Jambi. Kita lihat yang dari Betara memang lebih tebal. Ya, ternyata pinang Betara itu memang tidak hanya dikenal buahnya yang lebih bagus, bibitnya yang memang lebih bagus, sampai ke pelepahnya juga bagus. Mudah-mudahan orang sana juga bagus ya. Oke. Nah, terus bahan dari sana? Iya, bahan kita beli dari. Kita beli dari petani. Iya. Boleh tahu modalnya berapa satu pelepah itu? Satu pelepah kita pelepah itu kita bagi dua, Pak. Ada yang kurang lebarnya kurang dari 25 cm itu kita beli dengan harga Rp400 per satu. Rp400. Ya, itu berapa piring dapatnya kalau ukuran segini? Ini ukuran berapa ini? Ini ya kira-kira ini ukuran 7 inci Pak. Oh ini 7 inci. Ini ukuran piring sambal saudara sekalian, bukan piring makan ya? Kue gitu. Kue ya. Satu pelepah itu lebih kurang 3 piece lah. 3 piece. Ya. Kalau ukuran standar piring ya. Kalau ini barangkali lebih ya. Karena pelepahnya sudah kita bagi gitu Pak, yang untuk yang pelepah yang kecil itu untuk produk yang kecil gitu. Kalau pelepahnya lebar itu untuk disesuaikan ya, supaya jangan banyak terbuang lah sisanya ya. Nah terus supaya bisa punya apa namanya lengkungan atau motif seperti ini gimana caranya? Kita press Pak dalam kondisi panas. Oh press ya. Pakai ini alatnya ya. Nanti boleh kita lihat bagaimana caranya ya, cara produksinya ya. Nah, sebelum kita melihat langsung bagaimana Bang Rudi ini memproduksi ini, membuat ini, kita mau tanya, kenapa ini ada di kampus di sini? Katanya ini milik pribadi, iya kan? Ownersnya langsung ini Bang Rudi Nata, rumah Jambi. Iya. Jadi ceritanya kenapa kita diizinkan untuk memproduksi ini di kampus? Ini berawal dari LP2M Unja juga. Jadi ada di LP2M itu ada inkubator bisnis berbasis lembaga pemberdayaan. Iya, jadi tugas mereka adalah membantu
di dalam kampus, Di tapi luar kampus luar juga. kampus juga. Jadi istilahnya itu ada tenant involved itu untuk UMKM yang memang dari Unja. Kemudian yang tenant outward itu yang dari luar. Kebetulan kita masuk ke dalam kategori tenant involved itu mereka bantu kita bagaimana cara mengelola bisnis, begitu mengatur keuangannya, gitu cara memasarkannya dan banyak hal sih. Kita belajar banyak hal dari mereka. Dan salah satunya juga itu kita diajarkan untuk menyusun proposal minta pendanaan waktu itu ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillah di sini ada logonya. Ada ya, green ya. Iya. Badan Riset dan Inovasi Ya, Nasional. jadi alhamdulillah waktu itu kita dapat. Berarti ini sponsorshipnya semua ya? Iya, benar sekali. Termasuk Unja ya? Iya. Itu yang satu apa tuh? Yang IBTLP2M itulah lembaga yang mengajarkan kita untuk mengelola bisnis. Oke, sekarang kita bagaimana cara membuat ini? Dari awal saya mau lihat ini upihnya itu yang masih bahan bakunya ya? Iya, betul. Jadi di sini ada ubi yang sudah dipotong dan dicuci, kemudian sudah dikeringkan dan dijemur. Oh, ini sudah dipotong-potong ya? Ya, ini kalau sudah pakainya itu dari pakai ya? Enggak, karena bagian sepertinya tebal, Pak. Jadi untuk di press dia agak susah. Jadi kita ambil yang bagian tengahnya aja. Ini sebelum seperti ini tentu dijemur dulu. Ya, benar. Dari petani dijemur itu berapa lama? Kalau dari petani ya tergantung pengeringan itu cepat, Pak. Kira-kira 1 hari aja sebenarnya udah bisa kering. Oh, gitu ya. Tidak perlu harus kering betul ya? Iya, benar. Jadi kita terima dari petani itu sebenarnya belum dicuci. Ya, Jadi, kita cuci dulu. Ya, bapak dari kebun, mereka ngumpulin, mereka keringkan, dan itu yang kita ambil dari mereka, dari pinang-pinang itu. Kemudian sampai jadi workshop sini kita potong sesuai dengan ukuran produk yang mau dibuat. Ya. Kemudian kita cuci, kita sikat, kita sabun, kemudian kita bilas dengan air yang mengalir, kemudian kita jemur kembali. Nah, kalau kita jemur sudah cukup kering itu baru bisa di press. Coba kita mau lihat seperti apa ini. Bila perlu nanti cara membuat ini langsung saya bawa pulang. Ini mesin press buatan Sendiri kok, Pak. Buatan sendiri. Buatan Indonesia atau kita kerangkai sendiri? Nah, jadi kembali lagi ke cerita kampus Unja. Jadi di sini itu jurusan teknologi pertanian itu ada 3 program studi. Yang pertama teknologi hasil pertanian itu memang mengolah hasil pertanian menjadi produk jadi gitu siapakan gitu. Kemudian ada teknologi industri pertanian yang lebih manajemennya. Kemudian satu lagi teknik pertanian. Nah di teknik pertanian ini mahasiswa itu belajar itu cara membuat mesin. Salah satunya. Jadi ini diproduksi Ya, sendiri ya? yang mendesain. Memang benar ya sesuai dengan itunya. Innovation House for Green Life. Jadi selalu berinovasi ya. Benar, Pak. Ini sebenarnya adalah generasi kedua dari mesin produksinya. Yang pertama waktu itu kita buat sumber panasnya dari listrik. Saya kira ini tadi pesan dari luar negeri atau dari Pulau Jawa. Ternyata ini kita rangkai sendiri. Rangkai sendiri. Oke. Mungkin beberapa kali kalau ini mungkin beli ya. Kalau ini juga buat sendiri, Pak. Jadi ini ini yang awal sebenarnya. Cetakan ini. Ya, cetakannya yang awal itu bahan bakunya kita karena masih belajar, Pak. Jadi itu dari besi. Kalau ini udah aluminium ya? Iya, benar. Sudah aluminium jadi dia agak karatan. Nah, pakai ini gas, bukan pakai listrik. Nah, untuk menghemat biaya produksinya kita gunakan gas, Pak. Gunakan gas. Jadi nanti ini kita hidupkan, kemudian kita biarkan suhu platnya ini sampai di atas 100 derajat begitu. Boleh langsung praktek. Yang peta aja, yang bulat tadi sudah. Oke, saudara sekalian, kita mau lihat ini. Bang Rudi akan memulai bagaimana cara membuat piring dengan alat press ini. Bagi saudara yang menonton video ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin Anda punya ide, punya gagasan lain, silakan komentar di sini. Atau punya masukan atau ingin mengorder piringnya, silakan komentar. Insya Allah nanti Bang Rudi akan menjawab. Tidak apa-apa ya gasnya ya? Ya, Nah, pakai gas tanam sini belum masuk? Gas alam? Belum ya? Masih pakai tabung ya? Ini satu tabung ini bisa berapa lama tahan? Lama ya? Banyak piring lah? Ya, sebanyak. Oh, cukup hemat lah ya? Iya.
apa untuk mengatur temperaturnya? Ya, ini termometer Suhunya. untuk melihat suhunya Pak. Oh, suhunya. Kalau kepanasan nanti malah mutung. Yang benar sekali. Hmm. Jadi ini kita biarkan dulu panas, sampai suhunya di atas 100 derajat. Ini baru kita bisa pakai. Berapa lama itu 100 derajatnya? Kira-kira 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit, terus dimatiin. Tinggal kita hitung aja kecil gitu Pak. Jadi Oh. biar panasnya stabil. Jadi kalau kita ngepres 100 derajat itu bisa berapa piring? Oh, terus gitu. Terus. Oh. Ini belajarnya dari mana? Karena belajarnya kan cuma hanya ide ya dari mahasiswa kita tadi. Nah, ini karena Dari memang itu situnya. tugas akhir kan Pak. Jadi memang harus tahu prosesnya, kemudian mulai dari suhu berapa yang bagus itu yang diteliti, itu yang dilihat. Jadi Ini Bang Rudy juga punya desain ini, Bang Rudy juga. Nah, kebetulan dosennya. oh, dosen. Dari dari Pak pertanian. Ada Pak Dr. Syariah sama Ibu yang bisa. Oh, saya tidak kenal Pak Sekali. Teman saya sekolah itu Dr. Syariah. Halo Pak Syariah, Anda ingat Sudirman Dwi Lutung? Hari ini saya datang ke kampus Anda di Kuliah ini. Istrinya masih dosen juga? Enggak, kalau enggak. Ibu Wiwi. Duduk sama Pak. Wiwi kan? Iya, Bu Wiwi. Nanti video ini share ke dia. Yang ngajarnya di sini? Iya Pak. Ada dia sekarang? Hari ini enggak, hari ini lagi di Mangga ada. Jadi ini saudara sekalian, kuping atau apa namanya, pelepah pinang tadi udah dipotong-potong, yang sebelumnya dibersihkan, dijemur, dan nanti diletakkan di sini lalu dipres, gitu ya, baru nanti diberikan. Kelihatannya praktis. Boleh tahu ini, pernah menghitung nggak satu lusin biaya produksinya berapa? Kalau biaya produksinya Pak ya, Sampai siap dijual. dan tergantung ukuran produknya sih. Jadi kalau yang produknya kecil, tadi kan kita mempunyai produknya ke bahan bakunya Pak. Nah, boleh di kota suaranya nih, kalah saya gitu ngegas. Nah, Ya lebih kurang, pokoknya nggak jauh-jauh lah dari harga yang kita jual. Jadi kan kita jual produknya di kisaran 5.000 ya Pak. Margin kita sih memang sengaja tipis kita ambil karena ini kan masih produk baru gitu. Jadi kita memang niatnya masih mau mengalami itu aja. Jadi kita memang harganya masih murah. tapi nggak ada capnya di sini. Ada ya? ini ada Oh, nanti ada ya. yang Oh, ya, nanti ditiru lagi kan. Ada inovasi lain misalnya untuk pewarnaan dan perlu lagi enggak, alam itu. karena memang kelompok kita Seperti ini. punya motif sendiri gitu lah. Jadi memang itu yang kita jual juga. Jadi kalau bapak sudah punya piring ini, baru yang lain nggak akan keluar di piringan sama. Iya. Dan ini memang Tuhan menciptakannya luar biasa. Ini bagian bawahnya, bagian luar memang sudah posisinya pas sudah di bawah, agak kasar dan di dalam lebih licin. Tinggal manusia berpikir bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya ini. Baik saudara sekalian, saya ulangi lagi bagi Anda yang menonton video ini, silakan di like dan subscribe dan berikan masukan, kritik, saran kepada Bang Rudi supaya inovasinya ini terus bisa berkembang. Ya. Dan piring Jambi, piring Jambi akan semakin populer dan bila perlu mendunia. Karena satu-satunya memang ada di Jambi ini. Yang lain belum ada ya? Yang lain belum ada ya? Untuk di Jambi baru kita Pak. Baru kita ya? Di Bali nggak ada. Ya. Tapi kan beda, Pinang Jambi sama Pinang bener, sana kan beda. Jambi itu saudara sekalian tidak hanya nama provinsi. Kalau provinsi Jambi, nah asal kata nih konon katanya, kata para sejarawan kita, para budayawan kita, Jambi itu asal kata dari Jambi. Ya. Makanya Pinang itu adalah Pinang Jambi. Dan Jambi itu adalah Pinang, gitu. Ya. Identitas satu-satunya lagi yang aneh nih. Pinang merah itu memang adanya berasal dari Jambi. Makanya sempat jadi simbol. Iya. Lambang khas Jambi ya. Pinang merah sama harimau Sumatera. Oke, terlalu banyak ngoceh kita tentang yang lain, kita fokus ke sini dulu.
Bisa? Sudah bisa ya? Ya, oke. Ini Pak. Nanti besaran modal nih. Oh gitu ya. Iya. Jadi tinggal kita aja, kemudian kita tekan. Saya boleh tekan ini? Boleh, boleh. Tekannya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus masuk. Buat terus ya. Ya, lumayan ya. Masih nih. Masih Pak. Terus. Sampai press benar. Jadi Oh. tekanan, jadi sehingga bentuknya jadi Wah, ini udah keras saudara sekalian. Ya udah kayak mau bawa kapal ini aja begini. Udah nih habis nih. Masih ya. Oh, udah habis. Cukup ya. Dibiarkan dulu beberapa detik gitu. Iya. Paling lama kita Oh, 1 menit. Kalau lewat dari 1 menit terbakar ya. bisa gosong aja. Oh, kosong. Jadi yang hitam tadi bawah. Jadi memang saya ulangi, ini rumah Jambi berada di kampus Unja di kilometer 11 arah Palembang. Ya. Tepatnya di kampus Unja ya, Fakultas Fakultas Pertanian jurusan Pertanian. Ya. Anda pergi masuk, nanti ada ketemu SPN Sekolah Polisi Negara, maju lagi. Nah itu, sampai ke sini. Silakan di order. Kalau mau lewat aplikasinya apa ada? Sudah. Ada Tokopedia sama Shopee. Oh, di Tokopedia sama Shopee juga ada. Lalu Instagramnya apa? Instagramnya Rumah Jambi. Rumah Jambi. Jadi Rumah Jambi saudara, Rumah Jambi. Jambi biasa pakai E bukan I ya. 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 Rumah Jambi, E-nya double. Silakan di follow dan DM lewat saya juga bisa. Nanti saya informasikan. Ini kan sudah bisa. Ya, bisa ya, coba. Oh, bagi-bagi ya. Tadi ya. Sip. Oh, sudah jadi saudara sekalian ini. Oh, tapi nanti tadi kekencangan saya kali. Oh enggak, karena memang bahan bakunya itu terlalu kering, jadi tidak dia bisa pakai. Oh, berarti nggak bisa dipakai nih. Ya. Saya belum profesional, ini cacat produksi. Nah, anggap saja ini bagus ini. Ya. Anggap saja ini bagus. Ya, Pak. Lalu di ini lagi ya, tinggal digunting. Ya, beberapa mesin kita itu udah ada yang bisa potong. Jadi Oh, kalau yang ini ini harus pakai gunting. kita gunting. Iya. Ini boleh dimatiin. Digunting begitu ya. Nah, setelah ini tinggal finishing. Ya, tinggal dirapiin ya. Oke, jadi anggap saja ini udah bagus ya. Jangan dilihat di belakangnya sampai Ini contohnya malah ini contohnya bagus ya. Berarti motif ini memang sudah dari sononya memang sudah ada alaminya, bukan di pernis atau dicat ya. Iya. Kita memang tidak pakai bahan-bahan kimia tambahan, jadi memang semua prosesnya fisik. Iya. Jadi insya Allah food grade. Berarti dan- cukup lama ya, satu piring tadi bisa 5 menit kali ya? 1 menit. 1 menit, dari awal 1 menit. Kalau waktu pengepresannya 1 menit. Oh, 1 menit. Kalau satu lusin 12 menit. Ya. Ya, bisa 20 menit lah gitu ya. Ya. Nah, saat kita boleh lihat yang sudah jadi. Ya, baik. Oke, saudara sekalian, kita tinggalkan dulu rumah produksinya, peralatan ini. Kita mau lihat barang jadinya sudah banyak. Ayo, Di Mas. sini masuk paknya. Ah, ini saudara sekalian. Ini yang besar nih. Ya, ini yang 10 inci. Wah, ini cantik nih motifnya ini. Jadi kalau saya ini tidak hanya untuk makan, ini bisa saya buat ini Souvenir bisa. souvenir. Jadi figura ya, Iya, atau benar. bingkai foto juga bagus. Ini ada yang kecil tapi tidak bisa dibikin asbak, itu kebakar.
Ini buat kue ya, buat Ya. kue atau apa. Ini juga bisa jadi tatakan gelas, dan ini buat makan tadi ukurannya. Nah ini ada juga. Nah, Bang Rudi, ini Ya. piring ini satu lusinnya berapa? Satu lusin jadi harganya untuk yang besar ini Iya, harganya 22.000 aja. 22.000 Iya. satu lusin. Iya. Berarti satu buahnya. Kira-kira 3.000 berapa 3.500-an. Oh gitu ya. Kalau beli banyak mungkin bisa diskon. Iya, lebih kurang lagi. Oke, itu kalau dijual. Hmm. Kalau misalnya ini ada usaha catering atau ada usaha-usaha lain yang menyewa, bisa tidak? Kalau Biasanya menyewa- piring-piring lain kan bisa disewain. Iya, bisa-bisa aja sih Pak, nggak masalah. Iya. Kita kalau selagi ada yang mau pakai, nggak apa. Kalau memang mau disewa. Ini kalau dimakan langsung taruh makanannya di sini tidak apa-apa ini. aman Pak, insya Allah. Aman ya? Iya. Bebas kimia ya? Iya, bebas kimia. Tidak Kemudian juga- seperti styrofoam tadi Iya. ya? Kemudian juga kan pelepahnya dari kebun itu, kalau sudah kita cuci, kita sikat dan kita bilas juga pakai air mengalir, dan produk ini juga sudah Ramah lolos lingkungan. uji labornya Uji juga, labor. jadi memang ini bebas dari pestisida juga, kemudian dari jamur segala macamnya juga. Tinggal nanti sertifikat halalnya Iya. dan SNI-nya. Iya. Supaya bisa proses ya, mudah-mudahan supaya bisa diekspor ya. Benar Bapak. Jadi oke saudara sekalian, demikian tadi kunjungan saya ke rumah Jambi, sebuah rumah kecil tapi memiliki inovasi yang luar biasa dari Bang Rudiata ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, dan bagi yang berminat silakan DM langsung melalui Instagram dia, Rumah Jambi. Iya, emailnya juga ada. Ada rumahjambe@gmail.com. Oh gitu. Nomor handphonenya boleh kita taruh di sini boleh ya? 0852 66 373 963. Oke, terima kasih. Oke. Demikian, jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Sukses ya. Amin.